Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Dr. Anda Sri Sami Asi MKes, selaku pengampu dosen mata kuliah bimbingan dan konseling. Sebelumnya perkenalkan saya Bunga Rita Fironitasya dengan NIM 230105023 dari Rombel E, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi, Universitas Negeri Semarang, angkatan tahun 2023. Di sini saya izin menjawab soal UTS yang diberikan oleh Ibu Sami. Bimbingan dan konseling diperlukan di sekolah karena setiap siswa memiliki kebutuhan yang berbeda dalam perkembangannya. Mereka menghadapi berbagai tantangan seperti masalah akademik, pribadi, sosial, dan emosional. BK membantu siswa mengatasi masalah tersebut dan mengembangkan potensi mereka secara optimal, baik dalam aspek akademik, karir, maupun kehidupan pribadi. Adapun bimbingan sendiri mempunyai arti, yaitu proses pemberian bantuan kepada individu agar dapat memahami dirinya sendiri dan lingkungannya, serta dapat mengarahkan dirinya untuk mencapai pengembangan yang lebih optimal. Sedangkan arti dari konseling yaitu proses interaksi antara konselor dan klien untuk membantu siswa menghadapi masalah tertentu dengan pendekatan yang lebih intens dan personal. Persamaan dari bimbingan dan konseling yaitu keduanya berfokus pada upaya pengembangan diri siswa dan pemberian bantuan, terutama terkait masalah pribadi dan sosial. Sedangkan perbedaannya, pada bimbingan sendiri bersifat lebih umum dan preventif, sedangkan konseling lebih spesifik, mendalam, dan terpenting, seringkali melibatkan penanganan masalah yang sudah muncul. Guru membimbing karena guru memiliki peran penting dalam perkembangan siswa, bukan hanya sekedar pengajar, tetapi juga sebagai pembimbing. Guru membantu siswa untuk memahami potensi mereka, mengatasi kesulitan akademik, serta mengarahkan mereka dalam pengembangan moral dan sosial. BK sangat penting dalam pendidikan modern karena mendukung perkembangan holistik siswa. BK membantu menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pembelajaran dan perkembangan psikologis siswa, mengatasi hambatan-hambatan yang dapat mengganggu proses belajar. BK berada di bawah bidang layanan pendidikan di sekolah dan menjadi bagian integral dalam sistem pendidikan. Konselor sekolah bekerja sama dengan guru untuk memfasilitasi perkembangan akademik, emosional, dan sosial siswa. Kedudukan ini menegaskan peran BK sebagai penunjang utama keberhasilan pendidikan di sekolah. Adapun 3 wilayah dalam penyelenggaraan pendidikan formal. Yang pertama yaitu pengembangan akademik. BK membantu siswa memahami potensi akademik mereka dan mengatasi masalah yang berkaitan dengan prestasi belajar. Yang kedua yaitu pengembangan karir. BK memfasilitasi siswa untuk merencanakan masa depan karir melalui pemahaman bakat, minat, dan peluang karir. Yang ketiga yaitu pengembangan pribadi dan sosial. BK mendukung siswa dalam mengembangkan keterampilan sosial, pengendalian diri, dan hubungan interpersonal yang sehat. Keunikan dan keterkaitan tugas guru dan konselor. Guru fokus pada aspek pengajaran dan pengembangan akademik siswa, sedangkan konselor berfokus pada pengembangan pribadi, sosial, dan emosional siswa secara mendalam. Keduanya saling berkaitan karena pengembangan emosional dan sosial siswa akan berdampak pada prestasi akademik. Tujuan dari BK yaitu untuk membantu mencapai kemandirian dalam memahami diri, mengambil keputusan, dan beradaptasi dengan lingkungannya. Fungsi dari BK dalam konteks pendidikan memiliki fungsi untuk membantu siswa mengembangkan potensi diri mereka, baik dalam aspek akademik, emosional, sosial, maupun pribadi. Fungsi BK di sekolah mencakup yang pertama fungsi pemahaman, yaitu membantu siswa untuk memahami diri mereka sendiri. Yang kedua, fungsi pencegahan, untuk mencegah munculnya masalah yang dapat menghambat perkembangan siswa, baik dalam hal akademik maupun sosial. Yang ketiga yaitu fungsi pengembangan, mendorong dan memfasilitasi pengembangan potensi siswa secara maksimal dalam aspek emosional, sosial, dan kognitif. Yang keempat yaitu fungsi perbaikan, membantu siswa yang mengalami masalah dalam perkembangan mereka, seperti masalah perilaku, potensi, dan hubungan sosial. Yang kelima yaitu fungsi penyesuaian, membantu siswa menyesuaikan diri dengan lingkungan sekolah. Yang keenam yaitu fungsi advokasi, dengan melindungi hak-hak dan kesejahteraan siswa termasuk melawan diskriminasi, perundungan, atau penyalahgunaan.
Orientasi BK berfokus pada pengembangan optimal seluruh aspek kehidupan siswa, baik pribadi, sosial, akademik, maupun karir. Selanjutnya yaitu ada asas BK. Ada asas kerahasiaan, kesukarelaan, keterbukaan, kekinian, kedinamisan, dan kemandirian. Sedangkan prinsip BK ada 4, yaitu yang pertama prinsip berkaitan dengan sasaran layanan. Dengan melayani semua individu tanpa terkecuali, berurusan dengan tingkah laku yang unik dan dinamis, memperhatikan perkembangan individu, serta memperhatikan perbedaan individu. Yang kedua yaitu prinsip yang berkaitan dengan masalah individu, berhubungan dengan pengaruh mental dan fisik individu dalam lingkungan. Perhatian utamanya mengarah pada kesenjangan sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Yang ketiga yaitu prinsip berkaitan dengan program layanan. Prinsip ini fleksibel sesuai kebutuhan individu, sebagai bagian dari proses pendidikan dan perkembangan, serta program akan disusun sesuai jenjang pendidikan. Dan yang terakhir yaitu prinsip berkaitan dengan pelaksanaan layanan, mengarah ke perkembangan individu sehingga dapat mengambil keputusan dalam permasalahan. Keputusan yang diambil harus dari diri sendiri. Pengembangan program bimbingan konseling melalui pemanfaatan dari pengukuran nilai terhadap individu dalam proses pelayanan dan program bimbingan konseling. Guru yang berkualitas sangat dibutuhkan untuk mendukung penyelenggaraan dan keberhasilan pendidikan. Dalam konteks yang lebih luas, termasuk dalam bimbingan dan konseling, seorang guru tidak hanya mengajar, tapi juga membimbing, mendidik, dan menjadi teladan siswa. Profil guru yang berkualitas yang penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang baik adalah yang pertama, kompetensi profesional. Seorang guru harus menguasai bidang ilmu yang diajarkan. Yang kedua, yaitu kompetensi pedagogi. Guru harus memiliki kemampuan untuk merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi proses pembelajaran dengan baik. Mereka harus mampu menyesuaikan metode pengajaran dengan karakteristik siswa, mengembangkan media pembelajaran yang efektif, dan menciptakan suasana kelas yang kondusif. Yang ketiga yaitu kompetensi sosial. Guru berkualitas harus mampu menjalin hubungan yang baik dengan siswa, orang tua, sesama guru, dan masyarakat. Ia harus mampu berkomunikasi secara efektif, bersikap ramah, serta berperan aktif dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah maupun masyarakat. Yang keempat yaitu kompetensi kepribadian. Seorang guru harus memiliki kepribadian yang baik, jujur, disiplin, sabar, dan penuh tanggung jawab. Ia juga harus menjadi teladan bagi siswanya dalam hal moral, etika, dan perilaku. Yang kelima yaitu pengembangan profesional berkelanjutan. Guru berkualitas harus selalu berusaha meningkatkan kemampuan dan pengetahuannya melalui pelatihan, seminar, atau kegiatan pengembangan lainnya. Hal ini penting agar guru tetap up to date dengan perkembangan dunia pendidikan. Yang keenam yaitu komitmen pada pengembangan siswa. Guru berkualitas memiliki komitmen untuk mengembangkan potensi siswa secara optimal baik dalam aspek akademik, sosial, emosional, maupun moral. Mereka harus mampu mengidentifikasi potensi siswa dan membantu mereka mencapai kesuksesannya. Profil guru berkualitas ini sangat penting untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang mendukung perkembangan holistik siswa, baik dari aspek kognitif, afektif, maupun psikomotorik, dan memastikan bahwa pendidikan yang diberikan dapat membekali siswa untuk menghadapi tantangan di masa depan. Sebagai calon guru SD yang berkualitas, ada pun beberapa hal yang akan saya lakukan agar kegiatan bimbingan dan konseling di sekolah dasar bisa dilakukan secara efektif. Langkah-langkah tersebut yang pertama adalah menciptakan lingkungan kelas yang terbuka dan aman, lalu memahami karakteristik dan kebutuhan individu siswa, berkoordinasi dengan guru BK dan orang tua untuk mengatasi masalah siswa, menerapkan pendekatan preventif. Lalu yang kelima yaitu mengembangkan keterampilan sosial dan emosional siswa, menyediakan sesi konseling informal, serta membangun kesadaran siswa tentang konseling. Ada juga memberikan dukungan emosional.
Dan yang terakhir yaitu melakukan deteksi dini terhadap masalah yang muncul. Dengan langkah-langkah tersebut, saya akan berusaha untuk menciptakan lingkungan sekolah yang mendukung perkembangan siswa secara menyeluruh baik dari segi akademis, sosial, maupun emosional melalui pendekatan BK yang integratif dan kolaboratif. Sebagai seorang guru, memahami karakter peserta didik sangat penting karena setiap siswa memiliki keunikan dalam cara berpikir, belajar, berinteraksi, dan menghadapi tantangan. Penting untuk memahami karakter peserta didik karena yang pertama, untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Yang kedua, mengatasi perbedaan individu. Lalu, yang ketiga adalah meningkatkan hubungan guru dan siswa. Jadi, guru dan siswa dapat berhubungan dengan baik. Yang keempat yaitu mencegah masalah disiplin dan konflik. Yang kelima yaitu mengoptimalkan potensi siswa. Sedangkan karakter yang perlu dipahami adalah yang pertama, gaya belajar. Memahami gaya belajar ini memungkinkan guru untuk merancang pembelajaran yang bervariasi agar sesuai dengan preferensi siswa. Yang kedua yaitu kecerdasan emosional. Guru perlu memahami sejauh mana siswa dapat mengendalikan perasaan, berempati, dan menjalin hubungan sosial yang positif. Yang ketiga yaitu minat dan motivasi. Mengetahui apa yang diminati siswa dan apa yang memotivasi mereka akan membantu guru untuk menyusun materi atau kegiatan pembelajaran yang relevan. Yang keempat yaitu tingkat kemampuan akademis. Memahami perbedaan ini memungkinkan guru untuk memberikan tantangan yang tepat kepada masing-masing siswa. Yang kelima yaitu kondisi sosial dan lingkungan. Guru memahami latar belakang ini akan lebih peka dalam menangani masalah atau kesulitan yang dihadapi siswa. Yang keenam yaitu kreativitas dan bakat khusus. Dengan mengenali bakat ini, guru dapat memberikan dukungan dan kesempatan bagi siswa untuk mengembangkan keterampilan tersebut. Cara memahami karakteristik peserta didik. Yang pertama yaitu dengan observasi. Yang kedua yaitu dengan berkomunikasi dengan siswa secara langsung, tatap muka. Yang ketiga yaitu melakukan tes gaya belajar dan minat. Yang keempat yaitu berkomunikasi dengan orang tua setiap individu. Yang kelima yaitu mencatat perkembangan akademis dan perilaku siswa. Serta yang keenam yaitu berkoordinasi dengan guru lain sehingga antar guru bekerja sama. Dengan memahami karakter peserta didik secara komprehensif, guru dapat menciptakan strategi pembelajaran yang lebih efektif dan menciptakan suasana belajar yang mendukung perkembangan seluruh aspek siswa baik akademis maupun emosional. 9 layanan BK yang membantu peserta didik mencapai perkembangan optimal baik dalam aspek akademik, pribadi, sosial maupun karir, yaitu yang pertama layanan orientasi. Layanan ini bertujuan untuk membantu siswa memahami lingkungan baru seperti aturan sekolah, struktur kelas, dan fasilitas yang tersedia. Yang kedua yaitu layanan informasi. Layanan ini bertujuan memberikan informasi yang diperlukan siswa untuk mendukung perkembangan pribadi, sosial, akademik, dan karir. Informasi ini bisa tentang program pendidikan, kegiatan ekstrakurikuler, atau cara mengatasi masalah sosial. Yang ketiga yaitu layanan penempatan atau penyaluran. Layanan ini membantu siswa untuk ditempatkan dalam kegiatan atau program yang sesuai dengan potensi, minat, dan bakat mereka, serta menyalurkan mereka ke jenjang pendidikan berikutnya atau kegiatan yang mendukung perkembangan karir. Yang keempat yaitu layanan penguasaan konten. Layanan ini bertujuan membantu siswa menguasai materi atau keterampilan tertentu yang diperlukan untuk perkembangan dan keberhasilan akademik. Yang kelima yaitu layanan konseling individual. Layanan ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk berkonsultasi secara personal mengenai masalah pribadi, sosial, atau akademik yang mereka hadapi dengan bimbingan konselor atau guru. Yang keenam yaitu layanan bimbingan kelompok. Layanan ini bertujuan memberikan bimbingan dalam kelompok kecil tentang masalah yang dihadapi bersama, seperti keterampilan sosial dan cara belajar efektif. Yang ketujuh yaitu layanan konseling kelompok.
Konseling ini dilakukan dalam kelompok kecil yang berfokus pada masalah-masalah personal atau sosial yang dihadapi oleh siswa berkelompok. Tujuannya adalah untuk saling berbagi pengalaman dan solusi. Yang kedelapan yaitu layanan konsultasi. Layanan ini melibatkan guru, konselor, atau pihak lain yang relevan untuk memberikan masukan atau rekomendasi tentang cara menangani masalah siswa baik akademik maupun non-akademik. Dan yang terakhir yaitu layanan mediasi. Layanan ini bertujuan untuk menyelesaikan konflik atau masalah antar siswa atau antar siswa dan guru melalui proses mediasi yang difasilitasi oleh konselor. Dari 9 layanan BK tadi, contoh implementasi 3 diantaranya pada SD. Yang pertama yaitu layanan orientasi, contohnya diadakan di awal tahun ajaran. Guru kelas memperkenalkan tata tertib sekolah kepada siswa, serta memberikan tur sekolah untuk mengenalkan fasilitas yang ada. Yang kedua yaitu layanan bimbingan kelompok. Guru mengadakan diskusi kelompok kecil tentang cara belajar yang efektif, manajemen waktu, dan cara menghadapi ujian. Yang ketiga yaitu layanan mediasi. Guru membantu memediasi antar dua siswa yang terlibat perselisihan sehingga bisa mencapai solusi yang adil. Implementasi layanan-layanan tersebut mendukung perkembangan siswa secara optimal baik dari sisi akademik, sosial, maupun emosional. Sekian jawaban UTS dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.